Mari kita bedah kisah ini dengan bahasa yang lebih membumi, seolah-olah kita sedang duduk di warung kopi, membicarakan sosok yang paling fenomenal, namun paling tragis dalam sejarah manusia. Bayangkan naskah Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12 ini sebagai sebuah biografi singkat tentang seseorang yang disebut hamba Tuhan. Bagian 1. Plot twist yang aneh. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Tuhan buka obrolan dengan kalimat yang bikin kaget. Lihat nih, hambaku bakal sukses besar. Dia bakal ditinggikan setinggi-tingginya. Tapi, ada plot twistnya, sebelum dia sukses, orang-orang bakal sok lihat penampilannya. Kenapa? Karena dia dihajar habis-habisan sampai mukanya nggak kayak muka manusia lagi, hancur lebur. Orang-orang hebat dan raja-raja di dunia sampai nggak bisa ngomong apa-apa, karena bingung, kok bisa calon pahlawan bentukannya sehancur ini. Bagian 2. Si nggak dianggap, Yesaya 53 ayat 1-3. Masalahnya, nggak ada yang percaya sama berita ini. Hamba ini tumbuh di lingkungan yang keras, kayak tanaman kecil yang mencoba hidup di tanah kering kerontang. Dia nggak ganteng, nggak punya harisma, nggak pakai baju mewah, dan nggak punya jabatan. Kalau dia lewat di depan kita nggak bakal menoleh dua kali. Malah, orang-orang menjauh. Dia dijod, nggak dianggap, dan hidupnya penuh air mata. Kita semua kayak sepakat buat bilang, kasihan banget sih orang ini. Mending nggak usah kenal deh. Bagian 3, pertukaran nasib. Yesaya 53 ayat 4-6. Nah, di sini inti ceritanya. Kita pikir dia menderita karena dikutuk Tuhan atau karena dosanya sendiri. Tapi ternyata kita salah besar. Sebenarnya, penyakit kita yang dia bawa, kesedihan kita yang dia tanggung, dia ditikam. Itu karena pemberontakan kita, dia dihajar sampai babak belur. Itu karena kejahatan kita, dia disiksa. Supaya kita dapat damai, dia luka-luka. Supaya kita sembuh. Kita semua tuh kayak domba yang ngit sendiri-sendiri, kabur dari jalur, dan tersesat. Tapi Tuhan malah numpukin semua dosa dan kesalahan kita ke pundak dia. Dia jadi keranjang sampah buat semua kebusukan kita. Bagian 4. Diam 1000 bahasa. Yesaya 53 ayat 7-9. Waktu disiksa dan diperlakukan gak adil, dia gak protes, dia gak bikin status update buat bela diri. Dia kayak anak domba yang mau disembelih, pasrah dan diam. Dia diseret dari pengadilan ke tempat eksekusi, gak ada yang peduli. Kalau dia mati muda tanpa keturunan, dia mati bareng penjahat. Tetapi dikuburin di tempat orang kaya. Padahal, dia nggak pernah bohong sekalipun, dan nggak pernah jahatin orang. Bagian 5. Ending yang menang, Yesaya 53 ayat 10-12. Mungkin kita tanya, Tuhan kok tega banget? Tapi ternyata, semua itu memang rencana Tuhan. Tuhan mau jadiin nyawa hamba ini sebagai bayaran buat nebus dosa-dosa kita. Setelah penderitaan yang luar biasa itu, hamba ini bakal bangun lagi. Dia bakal lihat hasil kerja kerasnya dan ngerasa puas. Karena penderitaannya itu, banyak orang termasuk kita dianggap benar, enggak bersalah lagi di mata Tuhan. Makanya, Tuhan kasih dia tempat paling terhormat. Dia menang, karena dia berani mati, berani dianggap penjahat, dan berani pasang badan buat kita semua yang sebenarnya salah. Kesimpulannya, pahlawan sejati bukan yang datang dengan otot atau kekuasaan, tapi yang mau hancur supaya kita utuh, dan mau mati supaya kita hidup.